الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا على الإيمان والإسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alangkah senantiasa kita muhasabah diri, selalu mengingat bahawa suatu hari kita akan kembali kepada Allah. Peristiwa yang amat kita takuti tapi pasti akan terjadi. Maka itulah gerbang awal apakah kita mulia atau celaka. Dengan dosa yang ada di diri kita, Allah menjamin di dalam ayat dan hadis kita akan suruh khatimah. Maka untuk mengubah itu semua tiada jalan kecuali taubat. Man taba minaz dzam kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Salah satu jalan taubat banyak membaca istighfar hingga Allah menjadi taibin sebenarnya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian daripada itu, apabila kita coba berfikir, tiada semua kecuali dicipta Allah. Allah yang Maha Agung, tiada yang menciptakannya, tapi beliau ada. Sungguh agung tiada. Maka mesti kita mensyukuri apa yang telah Allah beri. Kita sudah sempat ada, padahal kita enggak pernah pesan untuk ada. Itu adalah kemuliaan karunia yang amat besar. Maka tiada kalam yang patut kita utarakan kecuali mensyukurinya. InsyaAllah dengan kita bersyukur, Allah tambah nikmat untuk kita. Kalam orang syukur itu senantiasa membaca tahmid atau alhamdulillah. Maka perbanyak membaca alhamdulillah sehingga menjadi syakirin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak beriman seorang manusia sebelum ia mencintai Rasulullah dibanding ayahnya, anaknya dan semua manusia. Ketika penuh cinta seseorang kepada Rasul, maka kata Rasul, man ahabbani faqad ahabballah wa kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai diriku, dia sudah mencintai Allah dan bersama saya di dalam syurga. Maka kewajiban bagi setiap muslim untuk mencintai baginda Rasulullah SAW. Salah satu bukti cinta yaitu memperbanyak membaca selawat. Dan dengan selawat akan dapat kemenangan yang amat besar. Di antaranya, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah wa usalli alaihi asyara marrah. Siapa yang menyelawati saya satu kali saja, Allah selawati dia 10 kali. Saya selawati dia 10 kali. Walau sekarang lagi sibuk-sibuknya musim haji, ketika kita selawati Nabi, ruh Nabi masuk ke dalam tubuh Nabi, lalu menyelawati per orang kita. Jadi kalau mau dikenal Nabi, wajah dan suaranya, banyak-banyak berselawat. Sama dengan orang selawat itu langsung berkomunikasi dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, penghormatan kemuliaan kepada semua kita yang sudah membantu agama dengan memakmurkan majlis. Surat Mujadalah ayat 11, ketika Allah perintahkan memakmurkan majlis, makmurkanlah, Allah akan memakmurkan kalian. Maka majlis itu adalah salah satu sebab meraih kebahagiaan. Kemudian daripada itu, terima kasih kepada pelaksana Bapak Manzar dan teman-teman. Dengan sebab beliau, alhamdulillah ada majlis di sini. Namun sekarang majlis ada kendala dikit. Kendalanya parkir. Jadi oleh sebab itu
diharapkan kepada kita semua yang parkir jangan di start, supaya bisa di stand. Kemudian setiap hari kita minta orang yang berkorban bukan merah, nggak pakai senapan tapi parkir. Setiap hari maksimal 10 orang, minimal 8 orang. Jadi nanti ada pengajian saya minta tangan yang mau jadi tukang parkir. Pahala orang yang parkir ngaji capek, kita dapat pahala. Makanya habis siap parkir kita boleh pulang, kita ada pahala, ya. Jadi insya Allah ada yang mau. Apa itu? Khidmat itu sangat besar imbalannya. Saya sangat dituntun oleh guru saya untuk khidmat. Bukan saja untuk besar, bahkan untuk rakyat. Jadi kemuliaan khidmat itu bahkan bisa mendatangkan kerja malaikat. Guru dari guru saya yaitu Lausim Al-Hakim Al-Husaini Qaddasallahu sirruhu aliyah, suatu hari mengajak jamaah untuk potong gandum di Benzil Adiyaman. Gandumnya puluhan hektar. Baru mereka selesai memotong satu petak sawah, lalu sudah waktu minum. Pas minum, itu yang alami masih ada yang hidup, tunggu 2 kali. Jadi pas minum, makan, selesai itu mereka mau sambung kerja, baru ditanya. Pas bangun, rupanya semua padi sudah terpotong, gandum sudah terpotong. Siapa yang potong? Datang bantuan Allah ketika kita benar-benar berkhidmat. Nah, insya Allah nanti parkirnya ada yang atur. Ini sudah teratur sendirinya. Kalau begitu nanti kita jadi khailan tingkat tinggi, maka nggak kejadian di kita dengan takut. Ngerti ya? Udah. Ketika para sahabat bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, mama kita bersama, bagaimana akhlak Rasulullah? Nabi udah menghat. Yang datang-datang dan akhlak Rasulullah itu Quran. Semua daripada rukun Islam, yaitu syahadah, salat, puasa, zakat, haji, pembuktian ia sudah mengamalkan Islam didasarkan yang namanya iman, keyakinan. Yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat, kepada kitab, Nabi dan Rasul, untuk baik, untuk jahat, dan kiamat. Ketika ia benar yakin, buktinya apa? Akhlaknya mulia. Maka di dalam hadis Nabi contoh, ada orang yang rajin kali solat. Kita hayya ala salah belum masjid, dia belum azan dah datang. Tapi akhlaknya tercela. Misalnya dia takabur, yang ujub, DSB sambung ke dia. Kemudian terbukti tercela akhlaknya. Apa kata Rasul? Malam tanahu salatu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi ila al-huda. Orang yang tidak tercegah sebab salatnya dari keji dan mungkar, tidak bertambah baik hubungannya dengan Allah kecuali tambah jauh. Berarti bukti seseorang salatnya sudah bagus, akhlaknya belum. Ini dilema yang buat, maaf cakap, teman-teman saya marah pada saya karena saya suka buka cerita tentang ini. Sebenarnya ini cuma safety, supaya kita hati-hati, jangan menilai asal kami pakai peci sudah bagus belum. Yang bagus-bagus, yang salah-salah. Baginda pernah dalam suatu hadis menyatakan, demi Allah yang menciptakan diriku, aku lebih membenci seorang ulama ustaz yang jahat dibanding 4 jahat. Makanya kadang-kadang ilmunya banyak tapi jahat. Ilmunya banyak, punya pesantren, pecinta toto. Toto, ada ucek dah. Itu yang terjadi. Kenapa demikian? Dia tidak mengamalkan ilmunya. Man izdada ilman wa lam yuzdad huda lam yuzdad min Allah ila al-bu'da.
Orang yang bertambah manis data ilmu. Orang yang bertambah ilmu tidak bertambah baik akhlaknya, enggak bertambah baik dia dengan Allah kecuali tambah jauh. Ini yang kita takuti. Ini same kita sebelah kanan sama sebelah kiri. Dok kiri pergi ngaji, alhamdulillah, pakai jilbab cantik-cantik di rumah. Bapak waktu kita cek stroke gara-gara ibu. Anak ibu ember. Buka pre-pre. Kita punya mama yang begitu. Sering gosok dada karena punya mama suka lagi aku suka. Juga yang cowok. Lebih-lebih yang ceramah-ceramah kayak saya. Alim bilisan wa jahilul qalb. Di lidah alim, Khadijah. Di kepala hulu. Mau tes mudah itu. Ada tes ini. Duduk di sini jam 10 malam. Telepon satu orang. Tengku-tengkunya nak bantuan harus cair segera sih. Tolong bawa berkas kan. Nyum anak socok payah lunjuk buka kan. Anak pun kerja adon duk kirim belanja luar tu ribu. Kalau anggap ya sedekah tu dia. Itu insya-Allah jam 12 kamu tiba itu. Kemudian telepon kita silinder dan nyandung. Baik ada. Sebagian lain lagi proses kirim anak murid di sini kepada Aceh, Yujud Gembel. Anak kita serahkan ke dia untuk belajar. Ngaji baru tanya sih, umur baru tamat SD, udah muter-muter di Banda Aceh. Ini kami yang bandit banyak tu. Sayang anak orang. Belum gede udah jiwa pengemis. Ini ada tengku-tengku yang kayak gini. Ya Allah, walau ya alim. Kita banyak baca sejarah. Orang-orang yang dapat syurga karena akhlaknya mulia. Tapi tengku ada orang enggak salat, akhlak mulia masuk syurga. Enggak, tetap dibakar dulu. Tapi biasa kalau akhlaknya mulia akan Allah tuntun dia di akhir hidupnya jadi taibin. Orang yang taubat nasuha sehingga dia bisa dapat mahligai kemenangan. Tapi yang akhlak tercela makin tua makin menjadi itu biasa. Sama dia. Akhlak tercela itu di zaman sahabat sudah ada. Sehingga jadi riwayat bagi kita. Jangan di masa sekarang. Makanya amal zahiri. Kita salat, dengan salat kita jaga daripada batal salat. Pelajari, saya nggak tahu berapa minggu akan selesai. Karena kemarin kompromi sama Pak Manzar, ambil kesimpulan tentang penyakit hati. Berarti sampai habis nanti. Dosa mulut aja ada 22. Jadi kalau saya bagi 11 pertemuan. Dosa hati minimal 10, 5 pertemuan. Jadi lebih kurang itu ada kalau sehari kita bahas 16 pertemuan minimal. Dan nanti ada pengkajian yang lain tentang hati, maka mungkin lebih kurang 20 pertemuan akan kita habiskan dalam masalah hati. Ada lagu Hakim itu. Jagalah hati, jangan kau nodai. Itu yang baca lagu itu belum tentu baik hati. Bukan hakim kita. Jadi kadang-kadang cuma semboyan. Capek jaga hati. Dan penyakit di hati itu adalah dosa yang tergolong kepada kabair, dosa besar itu. Dosa UBTE. Kalau rusak mobil bukan bocor ban, bukan ganti busi, jam mobilnya. Harus overhaul, harus remer blow, begitu kan? Jadi kalau kita menghitung-hitung keadaan kita, hampir selalu kita demikian. Dan orang yang punya dosa hati itu sebenarnya bodoh. Karena sikap kita secara kejiwaan tidak normal. Contoh misal orang yang ria. Saya ria misalnya sama bau ucup.
Kasih nampak, saya ada sepatu baru misalnya. Lewat saya depan beliau, nggak lihat, itu balik lagi, saya jalan lagi. Jadi orang yang ria itu bego sebenarnya. Orang yang hubul jah, dia harus selalu nampak dia jah, megah. Bisa. Maka ada yang acung-acung bahasa Melayu, yang naik-naik dia. Miokon don kau kambing benar no belum. Hai biasa si belum kau. Kamu bodoh. Jadi orang yang punya penyakit jiwa itu sebenarnya bodoh. Dan kita sendiri salah persepsi dengan orang yang baik hati. Kalau Acenas umumnya baru dianggap baik hati itu bajunya harus merah, tompang camping, makan sirih lagi. Kalau merokok harus bakung Aceh. Kendaraan hidangin ontel, sepeda onta. Itu baru dinamakan tasawuf. Itu sakit kepala kita yang begini. Jadi orang baik hati itu bisa dia itu intelek. Coba contoh Ustaz. Nggak tahu Ustaz. Misal kalau berani saya bilang Anies Baswedan. Misal. Nah. Itu orang baik baik hati. Difitnah. Aman. Ada yang waktu difitnah kalau perlu tembak. Itu bilang orang macam-macam lah kadang. Nggak penting kita itu politik. Udah. Maka kita mesti jaga hati. Karena rugi ibadah kalau hati jelek. Hati rugi, kita nggak dibakar sebab ibadah kalau ibadahnya sah. Tapi pahala nggak ada. Barang siapa yang kerja di tempat saya dapat gaji sebulan 15 juta. Dapat gaji 15 juta. Kemudian pas pulang kita ketabrak amputasi. Habis dia 150 juta minus 135. Hati-hati sekali dengan hati. Dan ketika hati kita sudah semerbak, kita akan merasakan kebahagiaan walau sendiri. Kenapa? Karena baik hati itu adalah ciri orang beriman. Orang beriman anugerah Allah diberi bahagia. Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang beriman. Jadi kita, kata orang begini, waktu kita masih SMP, coba ingat pelajaran SMP masing-masing. Kita harus homo homini socius. Bukan homo itu. Homo itu orang yang butuh kepada yang lain. Jangan kita homo homini lupus. Gak butuh ke orang, karena setiap orang butuh ke orang. Tapi orang yang baik hati dia bisa hidup sendiri. Bisa hidup di gunung sama monyet, bisa jadi temannya. Orang yang baik hati. Makanya sampai ciri ulama dengku ustaz yang baik itu, ini saja yang fa'u. Kalau dia dibutuhkan, dia memberi manfaat kepada orang lain. Wa in istaghna, kalau orang lain tak butuh dia, istaghna nafsah. Dia terkaya terhadap dirinya sendiri. Ketika hati sudah mulia, kita selalu ada teman yang mendukung kita. Siapa? Allah, malaikat Allah, doanya para rasul. Tapi dikala hati kita jelek, hati akan selalu susah. Walau tak ada masalah. Kayak kita lebih suplemen. PJ Pemanung, PJ Pemanung 80 juga je. Udah, itu bergerak-gerak tu. Anda pun boleh makan lagi. Jawabannya lebih Pemanung. Begitu juga kita yang bermasalah hati. Saya tentukan kepada nggak ada masalah apa-apa, selalu gundah gitu. Tentu ada apa? Jawaban umum tentu kena penyakit lampu. Udah. Tapi jawaban khusus karena hatinya busuk. Jadi enak sekali hati mulia. Karena hati mulia itu akan membawa kepada positive thinking selalu. Cara berpikir yang positif. Misalnya ada anak-anak ngejek kita, balita lah umur 4 tahun.
Ini buat lidah kita. Kita tenang aja karena dia anak kecil. Boleh gitu, nanti masuk neraka. Kita tidak akan nasihati dia. Dia bilang sama mak ya kok gitu. Kita akan selalu berpikir positif karena dia masih kanak-kanak. Karena ada orang pasti gejek anak kecil. Tempat tu. Kenapa jawabannya begitu? Hatinya musuh. Kita yang lihat dia bagaimana kita ngomong? Mana jadi apa ya? Ada yang lain bilang satu orang ni mungkin saya dia apa ya? Begitulah keadaan. Jadi kalau baik hati semua akan kita pikir dengan positif. Pas bangun pagi keluar rumah belum pakai sepatu bersandung keluar. Sakit. Tapi enggak merata. Kenapa? Alhamdulillah ya Allah, Engkau siksa aku di dunia supaya tidak disiksa di hari akhirat. Aku sadar tadi enggak salah sungguh. Masuk balik dalam fikir salah. Ini pikirannya bagus selalu. Ini kita pas kesepak berdua paling. Begitulah, inilah orang yang enggak baik hati. Pikirannya jorok, jelek pikirannya. Nggak menuk jadi. Nah, begitulah keadaan. Makanya orang yang baik hati itu dia akan bahagia tanpa orang bersamanya. Tapi orang yang jelek hati, ia baru bisa bahagia dengan ada sebab. Dan bahagia itu semua. Habis bahagia, hilang lagi, duka lagi. Sehingga orang-orang yang tidak baik hati itu harus cari pelampiasan. Tak cukup rokok dia. Dari sabu, dari marijuana, yang berita gembira sudah dilegalkan di Thailand. Udah. Kemudian cari buah. Enggak usah pergi ke Thailand, biar rencana. Di Thailand ganja udah halal. Di Indonesia dah begitu kan. Jadi kita baca sedikit dalil-dalil yang ada. Bisa ambil tapi tak sempat baca. Saya agak-agak mencari dengan mata, saya mohon maaf. Al-qalu ma yuda'u fil mizani khalqul husni. Yang paling berat di hari akhirat yang diletakkan di mizan adalah afwah yang mulia. Sehingga ada kalam ulama yang teringat saya zaratun min a'malil qalbi afdalu min ibadil a'malil zahiri. Ya begitu lebih kurang. Karena harus kali kita sedebu ibadat zahir, ibadat hati lebih mulia daripada 10 ibadat zahir. Berarti sangat besar pahala ibadat hati. Walau dia enggak tampil, namun tidak dihargai ibadat hati seseorang apabila ibadat zahir tidak ia kerjakan. Contoh hadis, innama awala ma yanzurullah yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama dilihat Allah di hari akhirat salat. Kalau ada salat lain berharga. Kalau salat enggak ada, lain tak berharga. Maka oleh sebab itu tiada jalan kecuali kita memperbaiki hati. Jalannya bagaimana Ustaz? Jalannya yang pertama, konsisten, teguh, semangat untuk memperbaiki hati. Yang kedua, selalu berdoa. Ya Allah, jadikan hati saya hati yang mulia. Yang ketiga, berupaya mengenal penyakit hati. Yang keempat, mengobati penyakit yang ada. Kalau tidak, enggak berhasil. Kenapa? Dikarenakan kita enggak kenal penyakit, salah taruh obat. Bisul kita taruh betadin, enggak akan sembuh. Luka kita taruh salam hitam, infeksi jadi. Betul ya? Nah, yang pertama teguh, semangat, capai target. Ya Allah, baikkan hati saya. Saya enggak mau ya Allah jadi ahli neraka. Curhat sama Allah. Kemudian doa. Sudah teguh tadi doa. Kemudian kenali penyakit hati. Mana yang dikatakan takabur, mana yang dikatakan riya. Kemudian
Kemudian setelah itu obati hati. Ini saya pakai baju necis. Ini baru cahraku ini namanya. Datanglah ke rumah seorang gadis yang saya demen sama dia. Sewa mobil pemancar, sewa auto. Pakai ajudan lagi, turun dibukain pintu. Udah. Jadi kan biasa ada mama mertua yang sakit. Pas lihat kita, udah jangan tinggal nah, kita boleh dulu. Udah mama kita dah dia keluar mama mertua aja loh. Pas turun, adik, kan lepeng ji. Yang lagi yang kami jamin kerja bangunan. Udah turun dari Alphard, ya turun motor cerita. Ada yang posting, kebetulan teman-teman posting masuk ke mereka ke Instagram atau Facebook mereka. Mobilnya baru disewa sebulan, baru saja yang ambil mobil jam tadi sewa rental. Jadi ibu tuh ambil motor rental. Ketika ketahuan begitu, kesannya berbalik ya? Berbalik ya kan? Tapi pada penampakan, kurang munafik ini si cowok nih. Ketika terbuka kedap, rupanya embel bertopeng, gitu ya. Begitulah keadaan. Bukan nggak boleh nih. Yang matuan green menang dulu enggak? Nah jika kemudian daripada itu, begitulah keadaan kita salah sangka pada akhlak. Misalnya datanglah seorang ustaz atau datang ke rumah kita. Kita belum kenal dia ngomong lembut. Nah, jangan duduk dulu. Saya bentangin tikar dulu. Gak apa-apa, saya biasa duduk di tanah. Nah, jadi terbayanglah kita macam kawan tuh. Skenario menunggu. Jadi kalau kita nggak kenal penyakit hati, skenario kita anggap bagus.